Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Apa sih yang disebut dengan perencanaan? Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Kemudian keterkaitan antara perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Di sini letak paling atas itu adalah perencanaan atau rencana strategis. Kemudian diturunkan dalam bentuk tujuan jangka panjang. Setelah jangka panjang tertentu akan diformulasikan lagi dalam rencana jangka pendek. Kemudian proses anggaran, dan yang terakhir adalah kegiatan operasi, entah itu kegiatan produksi, penjualan, pelayanan, dan sebagainya. Kemudian di mana letak pengendalian? Letak pengendaliannya berada pada seluruh tahapan dan proses. Itulah letak proses pengendalian, membandingkan antara hasil sesungguhnya dan hasil yang diharapkan akan terjadi. Kemudian, apa saja manfaat anggaran? Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Kemudian jenis-jenis anggaran. Dalam piramida ini menggambarkan level anggarannya. Level tertinggi dalam puncak itu kita sebut sebagai anggaran induk. Selanjutnya ada anggaran operasional. Ini yang lebih rigid dibandingkan dengan anggaran induk. Dan ada anggaran keuangan, berisi tentang data-data keuangan, apa yang diinginkan, apa yang dicapai dalam hal keuangan. Oke teman-teman, next. Anggaran induk, bisa disebut juga master budget, adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Komponen utama master budget. Ada 2 komponen utama di master budget. Yang pertama, anggaran operasional atau operasional budget, mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, anggaran keuangan atau financial budget, merinci aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan secara umum, atau perkiraan aliran masuk dan keluar kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Anggaran operasional atau operasional budget yang terdiri dari yang pertama, anggaran penjualan, kedua, anggaran produksi, ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung, keempat, anggaran tenaga kerja langsung, kelima, anggaran overhead, keenam, anggaran beban penjualan dan administrasi, ketujuh, anggaran persediaan akhir barang jadi, yang terakhir, anggaran harga pokok penjualan. Anggaran operasional atau operasional budget mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan, seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi.
Hasil dari akhir anggaran operasional adalah performa atau perkiraan laporan laba rugi. Operasional dimulai dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Anggaran penjualan menjadi tolak ukur pertama dalam anggaran operasional. Selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Kalau sudah ada perkiraan, perusahaan kita maupun organisasi institusi bisa mencapai target penjualan seberapa besar. Kemudian kita turunkan lagi, jika kita mampu memenuhi target, maka kita dapat menentukan berapa banyak produk yang kita produksi. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan baku langsung. Kalau sudah kita ketahui produk yang akan kita produksi, maka langkah selanjutnya kita menyusun anggaran bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Peran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Kemudian setelah 3 elemen biaya produksi tersebut, ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Selanjutnya, anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Anggaran harga pokok penjualan menentukan berapa harga pokok penjualan yang kita anggarkan setelah kita mendapatkan anggaran produksi yang kita anggarkan. Terakhir, anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Sekian dari kami dan Terima kasih.